Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi gastrulasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Yang pertama ada Nisrina Dwi Khuratul Ain Tanjung sebagai pemateri pertama, saya Dwi Retnosari sebagai pemateri kedua, dan terakhir Susmawati sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian gastrulasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gastrulan. Apa itu gastrulan? Gastrulan itu merupakan suatu proses kelanjutan dari proses blastula. Jika telah terbentuknya gastroselum dan sumbu embrio yang akan menyebabkan pertumbuhan embrio itu lebih memanjang. Nah, tahap ini merupakan tahap proses akhir dari proses gastrulasi. Tahap gastrulasi ditandai terjadinya perluasan dan penutupan kuning telur oleh blastoderm ke arah blastopora, sehingga seluruh permukaan kuning telur ditutupi oleh blastoderm. Seperti halnya di gambar, perbedaan antara blastula dan gastrula. Di blastula, kuning telurnya masih sangat banyak, sedangkan di gastrula itu sudah sedikit karena tertutupi oleh blastoderm. Pada stadia gastrulasi berlangsung sampai terjadinya pembentukan 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada saat gastrulasi ini berlangsung, maka akan terjadi pembentukan perisai embrio dan pergerakan sel dari blastomer di kutub anima. Sel-sel tersebut akan melakukan pergerakan ke kanan, ke kiri, ke depan, dengan sebagian kuning telur tertutupi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gastrulasi. Apa itu gastrulasi? Gastrulasi merupakan suatu tahapan di mana tahapan ini membentuk suatu lapisan benih atau ground layer. Nah, di tahapan ini memiliki ciri adanya gastrosel atau arsenterom. Nah, di tahapan ini telah terjadi diferensiasi pertama. Pada tahap sebelumnya atau tahap blastula belum terjadi diferensiasi pertama. Kenapa? Karena sel-sel bereproduksi dengan cara yang sama. Proses ini memiliki dua istilah yang berkait erat, yaitu peta nasib dan gerak morfogenetik. Apa itu peta nasib? Peta nasib ialah keseluruhan daerah bakal yang terpeta pada blastula akhir. Melalui proses blastula, daerah-daerah tersebut telah terpeta saat tahap akhir blastulasi. Dan sudah tertentu juga nasibnya, yang berarti gerak daerah-daerah ini sudah tentu, dan organ-organ yang akan dibentuknya juga sudah tentu. Blastula pada tahap akhir akan melakukan pembentukan kelompok-kelompok sel, di mana kelompok-kelompok sel tersebut akan menjadi bakal pembentukan organ yang terpetakan atau fragment yang sering disebut peta nasib. Adanya peta nasib ini, gastrulasi mengalami gerakan sel atau sekelompok sel bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain menuju lokasi yang hendak mereka bentuk. Yang kedua, yaitu gerak morfogenetik. Apa itu gerak morfogenetik? Gerak morfogenetik ialah pergerakan sel-sel presumtif menuju daerah yang sesungguhnya untuk membentuk bakal organ yang sudah terpetakan sebelumnya. Jumlah besar bagian embrio yang melipat, merenggang, berkontraksi, atau meluas terlibat dalam gerakan ini. Proses gastrulasi melibatkan beberapa gerakan dengan beberapa tipe gerakan yang berbeda, yaitu epiboli, invaginasi, involusi, ingresi, delabinasi, konvergensi, divergensi, ekstensi, dan evaginasi. Pada seluruh gerakan kecuali epiboli termasuk ke dalam gerakan emboli. Emboli berarti gerakan menyusup yang terjadi di bagian sebelah dalam embrio. Pada daerah-daerah seperti ini, daerah bakal pembentukan mesoderm, notokot, dan endoderm inilah daerah-daerah yang terjadinya gerakan emboli. Daerah-daerah presumtif bergerak ke dalam blastosul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerakan-gerakan apa saja yang ada di gerak morfogenetik. Yang pertama itu epiboli. Apa itu epiboli? Epiboli adalah gerakan lapisan epitel yang menyebar di permukaan embrio. Lebih sering terjadi dalam satu bentuk unit atau kelompok sel dibandingkan secara individu. Untuk membentuk lapisan sebelah luar embrio dan menutupi embrio sebelah dalam, maka diperlukan gerakan ini. Misalnya, gerakan sel permukaan blastula. Ini adalah gambar epiboli. Yang kedua itu invaginasi. Invaginasi ialah suatu gerakan sel-sel ke dalam blastosul yang terjadi pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga itu ingresi. Ingresi ialah imigrasi suatu sel-sel secara individu dari lapisan permukaan ke arah dalam atau inferior embrio. Yang ketiga yaitu involusi.
Involusi ialah gerakan membelok ke dalam dari sel-sel yang sebelah luar. Sel-sel tersebut berada di luar dan sekarang telah membelok ke arah dalam. Yang kelima yaitu delaminasi. Delaminasi merupakan gerakan satu lapis sel untuk membentuk dua lapisan sel atau lebih, sehingga lapisan yang terbentuk hampir paralel dengan lapisan yang pertama. Gerakan keenam yaitu gerakan konvergensi. Konvergensi merupakan gerakan sel-sel menuju pusat atau disebut juga gerakan memusat. Gerakan yang ketujuh yaitu gerakan divergensi. Divergensi merupakan gerakan sel-sel proses memancar atau kebalikan dari proses konvergensi. Selanjutnya gerakan yang kedelapan yaitu gerakan ekstensi. Gerakan ekstensi merupakan gerakan sel-sel yang secara meluas atau ke satu arah. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan evaginasi. Evaginasi merupakan gerakan menjulur suatu lapisan sel-sel atau kebalikan dari gerakan invaginasi. Gerakan ini pada umumnya terjadi pada suatu proses organogenesis. Pada proses gastrulasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada gastrulasi kelompok 1 dan gastrulasi kelompok 2. Pada kelompok 1, gastrulasi tidak mempunyai selaput ekstra embrio, melainkan seluruh bagian blastulanya merupakan selaput intraembrio. Contohnya dapat kita lihat pada proses gastrulasi yang terjadi pada bulu babi, Amphiococcus, dan amfibi. Sedangkan gastrulasi kelompok 2, di mana kelompok 2 ini gastrulasinya berlangsung pada suatu blastula yang merupakan keping atau blastoderm yang terdiri atas bagian intraembrio dan ekstraembrio. Ciri khas pada kelompok gastrulasi kelompok 2 ini yaitu terdapat alur primitif. Contohnya, kita dapat lihat pada proses gastrulasi yang terjadi pada aves dan mamalia. Proses gastrulasi pada bulu babi. Pada telur bulu babi yang mengandung sedikit yolk dan tersebar merata sehingga yolk tidak mengganggu pelekukan atau invaginasi dari blastula. Proses-proses gastrulasi pada bulu babi yaitu yang pertama adanya blastula yang terdiri atas lapis sel tunggal basilia yang mengelilingi lastosol. Gastrulasi dimulai dengan pembentukan lempeng vegetal. Sel-sel mesenkim atau calon mosaderm memisah dari lempeng vegetal berpindah ke dalam blastosol. Selanjutnya, lempeng vegetal pada gastrulasi awal mengalami invaginasi. Sel-sel mesenkim memulai membentuk penjuluran tipis atau filopodia. Selanjutnya, sel-sel endoderm membentuk arkenteron. Sel-sel mesenkim membentuk persambungan filopodia antara ujung arkenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastosol. Lalu pada gastrula akhir, konstruksi filopodia menarik arkenteron sehingga endoderm arkenteron akan menyatu dengan ektoderm dinding blastosol. Gastrulasi yang terakhir adalah gastrulasi selesai yang terbentuk saluran pencernaan fungsional seperti mulut dan anus. Itu ada di endoderm, sedangkan di ektoderm membentuk permukaan luar bersilia. Proses gastrulasi pada Amphiococcus. Sama seperti halnya pada bulu babi, telur Amphiococcus merupakan tipe telur yang relatif mempunyai jumlah yolknya yang relatif sedikit dan tersebar merata. Gastrulasi Amphiococcus terjadi melalui invaginasi tetapi tanpa bantuan sel-sel mesenkim primer. Gastrulasi Amphiococcus terjadi melalui invaginasi dari dinding vegetal. Sel-sel tumbuh ke dalam mengisi rongga blastosol menjadi endoderm dan mesoderm. Area yang terbentuk kemudian
Akibat pergerakan tersebut adalah munculnya rongga arkenteron. Ketika blastula menjadi gastrula, sel-sel makromer bergerak ke dalam gastrula atau membentuk hipoblast. Sel-sel makromer membelah lebih lambat daripada sel-sel mikromer. Pada proses gastrulasi, sel-sel mikromer membelah dengan cepat dengan permukaan dorsal dan lateral embrio. Pada proses gastrulasi ini, daerah-daerah presumif akan bergerak dan menempati daerah yang sesungguhnya atau daerah di mana organ-organ tersebut akan membentuk. Setelah terjadinya migrasi, sel-sel notochord melalui bibir blastoporus atau gerakan membelok ke dalam gastrula, maka saat ini epiblast disebut ectoderm dan hipoblast disebut endoderm. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmawati, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 3 proses gastrulasi pada amfibia. Pada amfibi atau katak, gastrulasi dimulai pada bakal sisi dorsal tubuh embrio, yaitu tepat di bawah daerah ekuator di daerah kelabu. Sel-sel endoderm berfasilisasi membentuk blastoporus yang membentuk celah. Tepi blastoporus disebut bibir dorsal blastoporus. Sel-sel ini kemudian berubah bentuk menjadi panjang dan botol. Sel-sel botol membatasi bakal gerakan sel yang terjadi pada gastrulasi embrio katak. Selanjutnya, keempat, gastrulasi pada burung atau aves. Gastrulasi pada burung dilaksanakan oleh sel-sel yang bergerak secara sendiri-sendiri serta terkoordinasi dari luar masuk ke dalam embrio, bukan melalui gerakan sel bersama dalam bentuk suatu lempengan. Gastrulasi pada burung tidak membentuk arkenteron sejati. Tetapi setelah endoderm dibentuk, yang menjadi ectoteron adalah rongga subgerminal yang atapnya dibatasi oleh endoderm, sedang dasarnya adalah yolk. Bentukan mesoderm berlangsung di daerah unsur primitif mulai memendek sehingga nodus Hansen berpindah letak dari di tengah area pellucida menjadi berada di bagian posterior. Dengan perkataan lain, nodus Hansen bergerak ke posterior dan notochord posterior. Ectoderm yang merespon hingga mengelilingi yolk. Gastrulasi telah selesai dengan dibentuknya exoderm, digantinya hipoblast dengan endoderm dan terletaknya mesoderm di antara kedua lapisan ini. Yang kelima itu gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia terjadi dari blastokista yang terdiri atas tropoblast dan massa sel dalam yang merupakan bakal tubuh embrio. Pemisahan pertama dari sel-sel pada massa sel dalam adalah untuk pembentukan hipoblast yang membatasi rongga blastula dan akan menjadi endoderm kantong yolk. Sisa dari massa sel dalam yang terletak di atas hipoblast berbentuk suatu keping disebut keping embrio, terdiri atas epiblast. Epiblast memisahkan diri dengan membentuk suatu rongga yang disebut amonium, dan epiblast embrio setelah batas amonium terbentuk dengan sempurna, rongganya akan terisi dengan cairan amonium. Epiblast mengandung bahan untuk pembentukan tubuhnya dalam uterus induk. Sel-sel tropoblast membentuk suatu populasi sel dan membentuk sitotroblast dan sinsitotropoblast. Sinsitotropoblast memasuki permukaan uterus sehingga embrio tertanam di dalam uterus. Uterus sebaliknya membentuk banyak pembuluh darah yang berhubungan dengan sinsitotropoblast. Tidak lama kemudian ini, mesoderm yang mengandung pembuluh darah disebut korion dan peleburan korion dengan dinding uterus membentuk plasenta.